Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Sahabat budaya, sejuk banget kalau udah dengerin lagu yang satu ini ya. Dari mana sahabat budaya? Lagu dari Sunda dong, judulnya Hari Ringkuring. Kalau biasanya reguler kita bakal dengerin lagu-lagu Minang klasik jam segini. Nah, spesial untuk hari ini kita bakal dengerin lagu Bandung, plus juga bakal menghadirkan langsung orang Sundanya ke studio Pro 4 RRI Padang. Dan selama kurang lebih 60 menit ke depan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol dengan salah satu organisasi sosial kemasyarakatan yang ada di Sumatera Barat, yaitu bersama pengurus besar Paguyuban Warga Sunda Sumatera Barat. Dan alhamdulillah sudah hadir ketua umumnya, yaitu Haji Maman Sudarman. Halo, assalamualaikum, selamat sore Kang Maman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih langsung nuansanya berasa di Sunda kita ya Kang ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kenapa aku manggil Kang? Karena tadi di awal sudah aku tanya, manggilnya apa? Itu untuk laki-laki emang Kakang ya? Akang. Kalau untuk perempuannya apa tuh Kang? Teteh, Ece. Oh Teteh, berarti Teteh. Kalau saya dipanggil apa tuh Kang? Upami Nyero Sundana, Teteh berarti. Oh Teteh. Oh Ya, iya. kalau di Minang Uni ya. Uni, bener. Oke. Nah, Kang Maman ini sahabat budaya merupakan ketua umum PBPWS Sumatera Barat yang baru dikukuhkan belum sampai 1 bulan ya Kang ya? Ya. Kita dikukuhkan pada tanggal 27 Maret 2012. 2022. Iya, di Istana Gubernur oleh Bapak Mahyildi. Tetapi sesungguhnya di tahun 2021 kita sudah diadakan semacam musyawarah musyawarah besar, dipilih oleh beberapa DPD anggota PWS memilih saya sebagai ketua Paguyuban Warga Sunda. Oh gitu. Tapi karena berhubung untuk pelantikan dan sebagainya ada corona dan sebagainya, maka tertunda-tunda. Nah, baru tanggal 27 Maret 2022 di Istana Gubernur kita dilantik oleh Pak Gubernur Sumatera Barat, yaitu Bapak Mahyildi. Oke, berarti untuk selama periode berapa lama itu Kang? 2021-2026. 2021-2026. Ya, berarti 5 tahun. Selama 5 tahun. 5 tahun. Berarti secara periodik ini akan dilakukan sekali 5 tahun gitu ya? Ya, betul. Tapi memang sebelumnya di periode-periode sebelumnya karena anggaran dasar anggaran rumah tangganya itu pertama fleksibel, biasa dilakukan pada 4 tahun sekali, dan pada tahun-tahun sebelumnya itu dipimpin oleh para inohong, kalau kata orang Sunda itu inohong, para pimpinan, para ketua-ketua Paguyuban Warga Sunda ini dilakukan umumnya berdasarkan tugas mereka yang ada di Sumatera Barat. Ketika mereka tidak bertugas lagi, kemudian diganti. Karena gitu. Iya. Itu. Oke. Jadi Kang Maman sendiri saat ini memang domisilinya di Padang ya? Di Padang. Alhamdulillah saya sudah tinggal di Kota Padang itu tanggal 8 Februari tahun 1999. Hampir 23 tahun di Padang. Wah, ini udah bisa dibilang orang Padang juga ya? Oke, kalau gitu. Jadi kami ini adalah warga Sumatera Barat, berasal dari Jawa Barat, dari Sunda. Tapi emang aslinya kami dari Jawa Barat. Tetapi pada saat ini kami anggota-anggota warga Sunda adalah tentunya sebagai warga Sumatera Barat. Oh oke. Jadi orang awak Juwo gitu ya Kang ya. Iya. Berarti udah bisa bahasa Minang kan? Lain ngecek lah. Ngalamun kok. Tapi kalau sehari-hari di rumah emang pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda atau bahasa Minang kan? Bahasa Sunda saya. Di rumah dengan istri dengan bahasa Sunda. Ya kadang-kadang pakai berbahasa Indonesia. Oh, karena istri orang Sunda juga. Sunda juga. Iya. Oke. Jadi sahabat budaya, itu dia tentang PWS Sumatera Barat sendiri, sesuatu yang belum terlalu familiar juga buat kita ya Kang ya? Iya betul. Jadi PWS ini dulunya namanya bukan PWS. Apa tuh Kang? Jadi sebenarnya
orang-orang Sunda sudah lama merantau ke Sumatera Barat. Sejak PRRI tahun 1958, banyak tentara-tentara dari Jawa Barat, Siliwangi datang ke sini. Kalau dulu ketika Pak Soekarno melakukan kegiatan diplomasi ataupun pelaksanaan PRRI, itu banyak dari Jawa Tengah. Kemudian berubah tahun 59 atau berapa, itu banyak dari divisi Siliwangi. Oh gitu. Ya seperti di Pasaman Barat ya, sebagian banyak juga orang Sunda yang memang pensiunan tentara. Nah, hanya saja belum terbentuk organisasi tersebut. Oh gitu. Hanya sebagai kumpulan-kumpulan arisan, kumpulan-kumpulan pertemuan, ketemu silaturahmi gitu ya Kang ya. Baru tahun 1969 itu ada sebagian orang yang merasa bahwa ini perlu dibikin semacam organisasi. Yaitu organisasinya namanya Ikatan Keluarga Jawa Barat. Itu gitu, dulu Jabar ya? Jabar, itu masih pakai D dia, Jawa Barat. Oh jangan lama ya Kang ya? Jawa Barat. Nah, itu didirikan oleh Bapak Insinyur Sutisna Wartaputra. Nah, beliau dari Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Kehutanan di Bukit Tinggi. Oke, jadi itu awal mulanya. Kemudian gitu. berubah tahun 1975 itu berubah menjadi Ikatan Keluarga Jawa Barat, nggak pakai D lagi. Oh gitu, ejaannya udah yang terbarukan. Yang disempurnakan, IED. Itu dipimpin oleh Bapak Wisnu. Dulu beliau sebagai manajer hotel di Hang Tuah. Oke. Diubahlah IKJB menjadi PWJB, Paguyuban tadinya Ikatan, sekarang menjadi Paguyuban Warga Jawa Barat. PWJB. Nah, terus berkembang sampai dengan tahun 1997 ketika terjadi pemekaran antara Banten dengan Jawa Barat, maka sepakat kita mengubah dari IKJB, dari PWJB menjadi PWS. Karena Banten bukan lagi disebut Jawa Barat, orang Banten. Sebagian kan juga sebagai orang Sunda. Sehingga diubah menjadi Paguyuban Warga Sunda tahun 1997, dipimpin oleh Tubagus Matsari, Mayor Denpom di Sumatera Barat. Berarti kalau untuk untuk perjalanan dari PWS di Sumatera Barat ya Kang ya? Ya, betul. Berarti dihitung-hitung bisa hampir 50 tahun ya Kang, walaupun belum dibentuk jadi organisasi waktu itu awalnya ya. Udah sangat lama sekali kita berdampingan hidup di Sumatera Barat ini ya Kang ya. Hanya saja kelemahan di organisasi terdahulu, PWS maupun PWJ maupun IKJB, belum terbentuk anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang dilegalisir atau legalitas dari pemerintah. Belum ada aktanya dari notaris ataupun pernyataan dari Kesbangpol dan sebagainya belum. Baru tahun 2021. Oh, baru ya baru Kang tahun ya. 2021 ada ART-nya itu. ADART disahkan di Akta Notaris pada tanggal 23 Juni 2021 oleh Notaris Rahmadewi, dan kemudian langsung kita urus keterangan domisili dan pernyataan ataupun pendaftaran ke Kesbangpol sebagai organisasi masyarakat yang berkecimpung, bergerak di Sumatera Barat, sehingga diakui sebagai entitas organisasi massa di Sumatera Barat. Sebelumnya belum diakui tentu karena belum ada legalitas dari pemerintah Sumatera Barat. Begitu. Panggilannya Uni apa Teteh? Panggilannya Uni kayaknya ya. Uni Mice. Iya Kang, saya gedenya di Padang kan. Di Padang ya. Sehari-hari juga bahasa Padang. Ada pun darah Jawa, udah nggak bisa bahasa Jawa kan. Iya. Di rumah tetap bahasa Minang. Tapi yang pastinya kalau kita menyebut orang Sunda, image kita itu orangnya ramah-ramah gitu ya Kang ya. Malah jarang kelihatan marah gitu karakter orang-orang Sunda gitu. Tapi sebenarnya karakter orang Sunda ini seperti apa sih Kang? Tentu orang Sunda itu mempunyai karakter yang ya tadi disebutkan, orang yang ramah, kemudian orang yang tentu sebagai yang berjuang juga di tanah yang dia pijak. Iya. Dan harapannya adalah orang Sunda ini pada saat sekarang harapannya orang Sunda ini dari sisi paguyuban warga Sunda adalah ngahiji jadi kahiji. Apa tuh Kang?
Jadi guyub bersatu menjadi nomor satu. Tapi nomor satunya itu bukan nomor satu menjadi wali kota, gubernur. Bukan persaingan. Bukan, ya kan, ya? tapi nomor satu kahiji menjadi ngahiji jadi kahiji. Menyatu menjadi orang yang terbaik di bidangnya. Oh, gitu. Misalnya sebagai penyiar, terbaik di bidang penyiarnya. Pedagang bakso menjadi terbaik di sukses di baksonya. Gitu. Okay. Dan harapan anggota pegawai warga Sunda ini adalah organisasi ini bisa katingali ayana, katingali manfaatna. Jadi katara ayana, katingali manfaatna. Jadi kelihatan ada gitu orang Sunda ini dan terlihat ininya berbuatnya. Jadi banyak memang di persepsi di daerah Sumatera Barat ketika melihat orang Sunda dia tetap menyebut sebagai orang Jawa. Oh, dari Jawa ya katanya. Iya benar. Termasuk mungkin Unimice ketika pergi ke Tasik, ketika ditanya sama orang tua atau sama tetangga mau kemana, badai kemana, Teh Mice atau Neng Mice atau Unimice, oh mau ke Jawa ya. Padahal nggak ke Jawa, ke Depok atau ke Tangerang atau bahkan ke Jakarta atau mungkin juga ke Bandung. Tetap disebut mau kemana, ke Jawa. Padahal bukan ke Jawa, ke Sunda, ke Sunda atau ke Jawa Barat. Termasuk ketika kami berdagang di Sumatera Barat ini, ketika ditanya dari mana Pak asalnya, saya dari Ciamis. Oh, dari Jawa ya Pak? Iya. Langsung mikirnya itu pulau. Satu pulau itu Jawa semua. Oke. Nah, terbentuknya sekarang itu berarti kepengurusan pusat ada Sumatera Barat, ada cabangnya juga. Ya, betul. Di berbagai kabupaten kota di Sumatera Barat. Udah ada berapa, Kang? Kita alhamdulillah harapannya terbentuk di 19 kota kabupaten. Sudah kan? Sekarang baru sekitar 18 kota kabupaten. Oh, dikit lagi. Dan insya Allah di bulan-bulan Juni lah, mudah-mudahan kita akan membentuk juga di daerah Mentawai. Karena di Mentawai benih-benih PWS-nya sudah ada. Oh, ada. Ada, tapi mereka masih misalnya ikatan keluarga Cirebon, kemudian ikatan keluarga Jawa Barat, jadi belum PWS. Nah, kita ingin menyatukan Cirebon kan Jawa Barat juga, kemudian Banten Sunda juga, kemudian di Jawa Barat juga Sunda, sehingga akan kita satukan menjadi bagian warga Sunda. Nah, harapan dan keinginan dari kawan-kawan paguyuban di Mentawai sudah bulat ingin membentuk paguyuban warga Sunda. Komunikasi sudah dijalankan. Berarti tinggal satu-satunya Mentawai ya? Mentawai belum. Dan itu sudah menuju ke arah bergabung juga di PWS ini ya? Ya, betul. Betul. Oke, jadi sebenarnya cakupan dari Sunda ini sendiri di mana aja sih, Kang? Maksud di Sumatera Barat atau di mana? Di Pulau Jawa misalnya. Kalau lihat dari sejarah, sebetulnya Sunda ini selain Banten, Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah. Sebagian seperti ke dekat Brebes, kemudian dekat di Cilacap, yang di daerah pantai selatan ya, itu berbahasa Sunda. Berbahasa Sunda. Kalau kita melihat sejarah kerajaan Sunda, itu kerajaan Galuh itu sampai ke Brebes dan sampai ke daerah-daerah Cilacap, bahkan sebagian sampai ke Banyumas. Banyumas, daerah pantai selatan. Oke, lumayan luas juga kan ya. Iya. Dan itu akhirnya menyebar ke berbagai pelosok Indonesia gitu ya kan. Dan hari ini kalau kita melihat dari data demografi, provinsi yang terbesar penduduknya Jawa Barat. Lebih dari 50 juta orang ya. Belum termasuk warga Sunda yang melakukan diaspora atau keluar dari nagarinya, seperti ke Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan sebagainya. Oke. Baik, Kang Maman, kita akan jeda dulu sejenak kan? Siap, sebelum kita lanjutkan lagi ya Kang ya. Sahabat budaya tetap bersama kami di Pro 4 RRI Padang. ...92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun
juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang, jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang. Pada Mei 2012, Nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Keindahannya membuat dunia berdecak kagum. Hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun.
ditambah rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung. Terlihat rapi dan sedap dipandang mata. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya 92,4 MHz Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Ada nih lagu dari Sunda yang juga semakin kesini semakin kreatif sepertinya proses produksinya ya Kang ya. Seperti yang kita denger ini nih. Judulnya Mojang Priangan. Nah kali ini apa nih artinya Kang? Mojang Priangan ini. Mojang Priangan itu artinya perempuan Sunda. Oh, perempuan Wanoja Sunda. Oh gitu. Iya. Jadi ini ngomongin tentang perempuan Sunda itu lagunya. Isi lagunya katanya orang Sunda ini cantik, lembut, gitu. Kemudian perhatian dan sebagainya. Oh gitu. Yang sedikit saya informasikan bahwa memang di dalam organisasi paguyuban warga Sunda atau orang Sunda. Iya. Ketika dia merantau, ada semacam pepatah atau pedoman hidup dari orang Sunda, yaitu silih asah, silih asih, silih asuh, saya ingat itu ada dan lagunya. silih wangian. Silih wangian juga? Iya. Oke. Jadi yang disebut dengan silih asah itu, silih asah itu saling mencerdaskan. Saling mencerdaskan. Jadi tidak pintar sendiri dan tidak hebat sendiri. Berbagi lah ya. Berbagi bersama-sama, apalagi dalam satu organisasi. Kemudian silih asuh. Silih asuh itu saling membimbing. Yang tidak bisa menjadi bisa. Yang tidak beradat menjadi beradat dan sebagainya lah. Kemudian silih asih. Silih asih saling menyayangi. Saling mengasihi antara ya. satu dan yang lainnya. Kalau dalam bahasa agamanya, kalau satu tangan terluka, yang lain juga ikut merasakannya. Satu lagi adalah silih wangian. Jadi kita berada dimanapun itu memberi manfaat yang terbaik bagi daerah setempat. Oh gitu. Begitu. Oke. Iya. Soalnya saya tahu kita kan sering putar juga lagu Sunda nih Kang. Iya. Silih asah, silih asih, silih asuh. Nah itu sih yang sering kita dengar. Iya. Silih wangian baru ini nih. Iya, Kalau silih wangian juga ternyata bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar gitu ya. Betul. Termasuk juga PWS di Sumatera Barat pastinya juga banyak berkontribusi terhadap aspek pembangunan kita di Sumatera Barat ya Kang, ekonomi, karena berbagai profesi juga tergabung di PWS. Kondisinya gimana sekarang Kang? Tentu kalau lihat dari sejarahnya sejak tahun 1969 organisasi ini berdiri dan sudah banyak masyarakat Sunda di Sumatera Barat ini yang berbagai profesi. Bahkan kalau dulu itu kan beberapa jabatan itu banyak juga dipegang oleh orang Sunda. Kalau sekarang kan sudah otonomi daerah. Iya. Dulu pernah ada kepala dinas, kepala kehutanan. Sekarang kan sudah ditunjuk oleh wali kota, bupati atau gubernur. Betul. Hanya saja di bidang non formal itu banyak ini. Baik di dia sebagai pengusaha, bertani, dan tidak kalah pentingnya banyak juga warga Sunda yang menjadi dosen di sini. Ada yang sudah menjadi beberapa profesor kita. Ada profesor di bidang keolahragaan, profesor di bidang ternak rumanesia, ya, sapi. Ya, Profesor Lili Warli. Ada di bidang pertanian, ada Profesor Irfan. Dan perlu diketahui bahwa masyarakat Sunda banyak juga nih yang sekarang bertani di beberapa daerah. Bertani di Alahan Panjang kita mempunyai kakak lebih dari 500 keluarga di sana. Kan, kemudian ya? di tanah datar terutama di daerah Sepuluh Koto, Nagari Sepuluh Koto. Di sana kita
Kecamatan 10 Koto, ada Nagari Koto Baru. Nah, di Koto Baru itu ada ratusan kakak di sana bertani sebagai petani hortikultura. Jadi kalau misalnya Unimice itu datang ke Koto Baru, maka akan terlihat suasana Sundanya karena di sana pakai berbahasa Sunda. Oh gitu. Ya, di lahan panjang juga, lahan panjang nanam bawang merah terutama. Dan sebenarnya banyak juga di daerah Sungai Puar dan sebagainya karena banyak kelebihan Sunda tadi karena masyarakat di Jawa Barat ini banyak ya, sampai 57 juta orang di luar Banten ya. Itu lahannya terbatas. Mereka mempunyai kemampuan bertani yang cukup baik. Nah, kebetulan di Sumatera Barat banyak pemuda-pemudanya lebih banyak menggaleh dibandingkan bertani. Oh gitu, banyak sehingga berdagang kekosongan ya. SDM ini diisi oleh orang-orang Sunda yang sekarang sudah menjadi warga Sumatera Barat. Oke, siap. Jadi ilmunya tetap terpakai lah ya, mumpung ada lahan betul. juga di Sumatera Barat Iya. gitu ya Kang ya. Oke. Nah, kalau ke program-programnya sendiri gimana Kang? Apa kegiatan rutin yang biasa dilakukan? Tentu kita melakukan program rutin pertama adalah di seni budaya. Kita ada dulu pernah juga di sini ada di RRI ada Gentra Parahyangan ya, lagu-lagu Sunda. Dan beberapa waktu lalu tahun 2007 atau 2008 pernah dilakukan seni budaya Nusantara. Itu menampilkan beberapa seni budaya dari beberapa etnis. Kita juga ikut masuk ke dalamnya. TVRI pernah melakukan juga. TVRI melakukan seni budaya. Kita tampil juga dengan seni budaya Sundanya. Di masing-masing daerah ada tuh, daerah di Alahan Panjang itu terkenal dengan calung dan sisingaan. Nah, di Kota Padang sisingaan dan kemudian degung itu juga ada kita. Oke. Iya. Mungkin bisa digambarin sedikit kan sisingaan ini? Sisingaan ini itu berasal dari budaya dari Subang. Dia biasanya orang-orang yang melakukan pesta, terutama sunatan anak-anak, itu diarak. Oh. Diarak dengan naik seperti patung singa yang kemudian ditandu oleh 4 orang. Nah, 4 orang itu kemudian melakukan tarian seperti jaipongan diiringi oleh seni atau musik jaipongan atau yang lainnya. Gitu. Oke. Berarti itu namanya sisingaan. Oke. Misalnya Unimice ada seperti itu, anaknya mau diarak kayak gitu, kita siap juga ada sisingaan. Oh gitu. Tapi itu memang berlaku untuk warga Sunda dong? Ya, tidak juga. Oh, enggak karena juga. Pernah juga sisingaan itu dikerjakan di daerah Pariaman pernah. Dan yang lainnya lah kalau dia ada juga seperti misalnya orang Sunda senang terhadap seni Minang kan, nah dia ikuti seni Minang ada juga ada orang-orang Minang yang kemudian senang terhadap seni budaya Sunda, tentu dia ketika pernikahannya meminta orang-orang Sunda untuk memberi tambahan lagu-lagu Sunda atau kesenian Sunda. Oke. Saya informasikan sedikit tahun 2006 ketika zaman kepemimpinan Pak Dr. Ade Julardi, beliau itu adalah dosen UNAN di peternakan, beliau ahli puyuh, itu pernah juga mengangkat Bapak Gubernur Gamawan Fauzi menjadi sesepuh kita. Oh iya. Ya, sesepuh kita di tahun 2006 diberi gelar Abah Rakyat. Abah Rakyat. Oke. Jadi itu kayak kalau di Sumatera Barat itu datu gitu ya, pengangkatan datu dikasih gelar nanti gitu ya. Tapi bukan seperti datu. Jadi Abah itu sebagai orang tua kita. Orang tua kita di orang tua kan di sini. Berarti baru itu satu-satunya. Ada juga tahun 2012 ketika Bapak Irwan Prayitno menjadi gubernur. Itu kita beli gelar juga, Abah Rakyat juga. Oh, berarti gelar yang akan dilekatkan sama ya kan ya? Belum tentu juga. Karena itu kan dikaji oleh
Puser Sunda, yaitu kawan-kawan dari Bandung, yaitu Paguyuban Pasundan dan Gubernur Jawa Barat saat itu melakukan kajian kira-kira gelar apa yang terbaik. Gitu. Nah, insya Allah kita juga mungkin di 2022 atau tidak 2023 kita juga berharap berkeinginan untuk mengangkat Bapak Mahyaldi Ansarullah, sarjana pertanian, menjadi abah kita. Okay. Nah, apa yang menjadi gelar beliau mungkin nanti akan sedang dibicarakan di tingkat Jawa Barat. Oh iya. Nah, berarti prosesnya itu disampaikan materinya ke Jawa Barat. Jawa Barat. Gelarnya baru nanti disampaikan ke sini, baru dikukuhkan. Baru dikukuhkan. Oh iya. Tadi Bapak Gamawan sama Bapak Irwan Prayitno, abah apa namanya? Rakian. Rakian itu artinya apa tuh, Pak? Abah Rakian itu saya lupa lagi secara prinsipnya, tapi ini pernah menjadi semacam gelar raja di daerah Galuh. Dia mendapat gelar yang Raja Rakian itu kan. Oke, karena pimpinan kita juga di Sumatera Barat ya, Kang ya. Nah, di Lebaran kemarin apa nih, Kang? Ada aktivitas di PBPWS nggak, Kang? Jadi di PBPWS ini memang bergerak banyak di beberapa kegiatan. Ada beberapa program unggulan. Yang pertama adalah tentu seni budaya. Yang kedua pemberdayaan organisasi. Kemudian melakukan pemberdayaan terhadap kawan-kawan yang di bidang pertanian ya, pertanian, kemudian ke UMKM, sektor UMKM. Kalau kita sedikit banyaknya tentu karena sudah menjadi lembaga legal, lembaga yang diakui pemerintah, harapan dan keinginan kita tentu mendapatkan semacam binaan dari dinas terkait seperti pertanian oleh dinas pertanian. Memang sebagian alhamdulillah sudah diberikan semacam pembinaan kalau di tanah datar oleh tentu Kabupaten Tanah Datar, dan sebagian juga sudah melakukan pembinaan oleh Dinas Pertanian Sumatera Barat. Kemudian untuk UMKM-nya ya mudah-mudahan kita di UMKM ini cukup banyak cukup banyak di sini UMKM baik di bidang yang kuliner ya. Seperti kalau misalnya barangkali Uni jalan-jalan suka ada yang jual somai Bandung ya. Oh iya, suka saya jajan somai Bandung. Kemudian bakso Bandung ada di Tunggul Hitam, sebelumnya ada juga di Ampang dan sebagainya. Bakso Bandung, kemudian tempe banyak juga kita. Kemudian kalau Uni lihat kerupuk-kerupuk putih itu yang dijajakan oleh yang keliling itu. Oh, yang itu banyak itu ya? Iya, pakai plastik. Diyakini itu biasanya orang Sunda. Oh iya, yang melakukan pabrikasi maupun yang mengedar distribusinya. Jadi kita memiliki, kalau dapat informasi orang Minang itu berada di Jawa Barat, itu dengar cerita ada 500.000 sampai 1 juta orang, karena dapat informasi bahwa diaspora maupun orang-orang yang keluar dari Minang ini hampir sama dengan yang ada di Minang. Di Minang lebih kurang 5 juta orang, berarti yang keluar Minang 5 juta orang. Nah di Sumatera Barat, alhamdulillah kita tercatat anggotanya lebih dari 60.000 orang. 60.000 orang. Yang paling banyak itu di daerah Damasraya, karena waktu itu ada program transmigrasi ya. Ketika ada peletusan Gunung Galunggung di daerah Tasik, Ciamis, itu terkena dampak banyak Kuningan, Ciamis, Garut dan sebagainya, direlokasi ke daerah Damasraya. Sebagian juga ada di daerah Pasaman Barat. Pasaman Barat. Di mana tuh, Kang? Pasaman Barat ya ada di daerah Simpang 3. Oh iya. Simpang 3, kemudian di daerah tidak terpusat di Opir, satu tempat ya. Ada di Opir. Iya, Ada banyak dari purnawirawan tentara maupun dari beberapa orang yang sama juga jualan somai. Kemudian ada polisi juga. Ada yang aktif dan masih pensiun dan sebagainya. Iya, pensiun gitu. Wah, itu dari beragam profesi banget ya, Kang ya. Itu betul. Kalau untuk menyatukannya untuk jadi sebuah kegiatan susah nggak tuh, Kang? Dengan beragam profesi. Beberapa waktu lalu sih kita selalu mengadakan arisan 4 bulanan ya. Oh, 4 bulanan. 4 bulanan yang diadakan oleh PBPWS sebelum saya menjabat, itu cukup ramai.
Pernah diadakan di daerah Padang Panjang, kemudian di Solok, dan dibantu oleh pemerintah setempat juga. Oh gitu. Iya. Berarti kayak arisannya pindah-pindah daerah gitu ya, Daerah kan ya, digilir. Untuk Sumatera Barat, tetapi untuk masing-masing daerah sudah ada beberapa arisan ataupun melakukan pengajian yang dilakukan di setiap bulannya. Kalau di Jawa Barat itu terkenalnya dengan yasinannya kan, tapi tentu tidak hanya membaca yasin, juga melakukan semacam kajian keislaman. Gitu. Berarti ada ustadz nanti yang memberikan siraman rohaninya gitu ya. Oke. Nah dalam waktu dekat kira-kira ada nggak aktivitas yang dilakukan sama PWS nih Kang? Nah kita insya Allah rencana sih memang kita akan melakukan silaturahim akbar. Silaturahim akbar yang di dalamnya melakukan pengukuhan atau pemberi gelar kepada Gubernur Sumatera Barat, yaitu Buya Mahyilda Ansarullah, oleh Paguyuban Pasundan. Cuma memang waktunya ini kan tentu harus dihadiri oleh Inohong. Inohong itu pimpinan atau keluarga besar yang berada di Jawa Barat, baik gubernur maupun pimpinan dari Paguyuban Pasundan. Nah ini yang waktunya masih terus dibicarakan. Rencana kemarin sih sebelum puasa ini rencana tanggal 22 Mei. Hanya karena Pak Ridwan Kamil belum bisa hadir, sebagainya tentu kita rescheduling. Iya. Tapi secara informasi sudah disampaikan kepada Gubernur Sumatera Barat akan diadakan pemberian gelar dari Pusir itu pusat Sundanya itu di Bandung. Kira-kira itu. Berarti itu aktivitas terdekatnya. Mudah-mudahan nanti dilancarkan, bisa schedule-nya pas gitu ya Kang ya. Betul. Jadi bisa diwujudkan. Udah ada nih 3 pimpinan utama di Sumatera Barat yang dapat gelar dari PBPWS ya Kang ya. Ini yang ketiga kalinya. Tapi sebenarnya untuk pertemuan akbar ini juga rutin diselenggarakan kan? Kita untuk penganugerahan biasanya juga ada beberapa daerah ya. Kalau buat daerah seperti DPD kota kabupaten bisa juga memberi gelar kepada pimpinan daerah tersebut, kota atau kabupaten, itu diberi gelar Amang namanya. Oke. Kalau di provinsi Abah. Kalau kabupaten kota Amang. Iya. Proses yang dilalui juga sama dengan mendapatkan gelar Abah. Iya, hampir sama. Cuman barangkali cukup diwakilkan oleh PB Sumbar ataupun bupati atau wali kota yang kita tunjuk untuk hadir. Seperti itu. Oke, siap-siap. Aduh, sukses lah. Silaturahminya tetap terjaga juga ya Kang ya. Kita tetap harmonis juga. Di Sumatera Barat juga sangat multi etnis ya Kang. Betul. Salah satunya dengan ada suku Sunda ini, warga Sunda, dan nantinya insya Allah nanti bakal berkelanjutan nih, kita bakal dengerin bahasa Sunda, lagu-lagu Sunda di Perempat RRI Padang. Mudah-mudahan bisa dilakukan kerjasama kolaborasi yang baik antara RRI dengan paguyuban warga Sunda. Karena lagu-lagu Sunda itu ramah di telinga Kang, jadi cepet nempelnya. Alhamdulillah. Ini menarik juga nih, tadi jadi perhatian saya juga nih yang Kang Maman pakai ini apa ya namanya nih, topi apa tuh? Ini namanya ikat Sunda. Ikat Sunda. Jadi ini adalah topi khas Jawa Barat Sunda. Dan di sebelah sini kan ada semacam simbol ya. Iya benar. Itu kujang. Senjata tradisional dari Jawa Barat, kujang. Oke, berarti emang mewakili banget nih khas Sundanya ada di Kang Maman sore hari ini ya. Sahabat budaya bisa saksikan juga melalui channel YouTube Pro 4 RRI Padang. Sore ini Kang Maman hadir di studio Pro 4 dengan menggunakan ikat tadi ya Kang ya. Iya. Sama ada bros kujangnya. Nah kalau kesenian tradisional, seandainya nanti kita ada pementasan Nusantara nih, yang paling sering ditampilkan itu apa sih Kang? Kita di beberapa tempat seperti tadi saya sampaikan, kayak di Alahan Panjang, Sisingaan sama Calung ya, di daerah Kota Padang itu Degung dan Sisingaan. Degung ini apa Kang? Degung itu dia
musik ataupun alat-alat seni Sunda yang ada kayak kalau di sini talempong yang digini-gini, pakai gendang. Nah itu kalau di Damasraya terkenal juga dengan degung dan jaipongannya. Oke. Soalnya kalau Sisingaan kita kan nunggu momen dulu ada sunatan ya kan? Enggak juga. Oh enggak juga. Kirain tadi harus ada yang sunatan. Enggak sunatan, misalnya ada tamu kehormatan ya. Kehormatan tuh misalnya Buya Mahyeldi ataupun pernah juga di tahun 2019 itu kita kedatangan dari anggota dewan dari PAN itu Asli Haidir dan juga Bapak Hendri Sapta ketika dia wakil wali kota itu mendatangi kami. Kemudian kita adakan semacam satu kegiatan seni budaya yaitu Pak Hendri Sapta naik tuh di singa tersebut. Oh gitu, digotong gitu digotong sama 4 orang tentu yang kuat-kuat. Iya benar. Nah, yang menggotongnya sambil menari jaipongan. Bisa ya Kang ya? Iya kok. Kirain beda orang gitu tupoksinya, satu gotong-gotong aja nggak sambil nari gitu. Sambil nari. Oh berarti lepas di bahu aja gitu kan? Pas di bawah kan ada 4 orang. 4 orang. Berarti dia tetap nari. Oh gitu. Kirain tangannya dipakai buat pegang gotongannya gitu. Tentu orang-orangnya sudah terlatih dan kuat. Saya pun kemarin ketika melantik DPD Kabupaten Solok, ya suruh naik ke Sisingaan itu bersama dengan Wali Nagari Alahan Panjang. Oh bisa 2 orang kan? Jadi 2 singa berarti. Oh 2 singa kirain. 2 singa. Oh 2 singa. Oh iya. Ya cemas-cemas juga. Karena udah lama nggak naik singa. Karena dia lepas tangan kan sambil menari kan, jatuh kan. Harus diam gitu ya Kang, posisinya tegang biar nggak oleng gitu. Tapi kalau yang biasa kan yang di atasnya sambil nari juga. Oh ada juga yang sambil nari di atas itu kan? Enggak, maksudnya si yang di Taiken itu yang naik itu menari juga. Oh gitu. Menari juga. Tentu kalau kakinya kasih diam kan. Nah, berarti sebenarnya ada juga nggak tuh Kang, misalnya pelatihan khusus untuk itu dari PWS yang punya kemampuan kita memang ada untuk kumpul-kumpul, salah satu sarana kumpulnya itu kan tentu di seni budaya dan olahraga. Nah, seni budaya ini kalau yang suka kan nyanyi itu kan sambil diiringi oleh musik-musik yang tadi degung tadi, seperti karawitannya ya. Dan juga kita biasalah untuk kumpul juga dengan arisan, dengan kumpulan olahraga, dengan kumpulan seni budaya. Oh iya, pantesan kemarin soalnya kepala bidang kita juga orang Sunda kan Kang, rajin olahraga tuh sama PBPWS nih. Oh iya. Olahraga badminton. Oh iya betul, ya. badminton. Ada pertemuan-pertemuan juga yang dilakukan gitu. Iya betul. Jadi mempererat silaturahmi juga ya Kang ya. Sembari sharing ilmu. Yang pastinya silih asah, silih asuh, silih asih, silih wangi tadi ya Kang. Sampai hafal saya Kang. Soalnya kita juga sering puterin lagu-lagu Bandung dan emang easy listening dan gampang dihafal juga lirik-liriknya walaupun nggak terlalu hafal dengan bahasanya artinya apa gitu. Jadi harapan kita Uni Mice sebagai warga Sumatera Barat yang berasal dari Sunda. Tentu diberikan perlakuan yang sama. Diberikan semacam aktivitas kegiatan maupun hak dan kewajiban yang sama. Artinya dari sisi pendidikannya, dari sisi kemudahan dalam berusaha, kemudian kemudahan dalam mendapatkan bantuan-bantuan yang bersifatnya ada di lingkungan pemerintah kota, kabupaten, atau provinsi, bahkan dari pusat, itu sama. Baik itu kelompok tani yang orang-orang Sunda maupun kelompok tani yang orang-orang Minang. Nah, alhamdulillah sih pemerintah sudah melakukan hal itu. Terbukti dengan beberapa kegiatan aktivitas kelompok tani binaan dari daerah setempat sudah mendapatkan bantuan baik dari sisi pemberdayaannya maupun sarana produksinya, benihnya, pupuknya, asintannya maupun hal-hal yang lainnya. Ya mudah-mudahan itu terus berlangsung, termasuk juga selama ini kan program warga Sunda secara institusi kan belum pernah mendapatkan pemberdayaan yang lebih dalam karena pemerintah itu melakukan bantuan, melakukan pemberdayaan kan sesuai dengan tupoksi sesuai dengan aturan. Harus sesuai dengan legalitas yang ada. Nah, alhamdulillah tahun 2021 kami sudah
terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, kemudian sudah mendaftarkan di Kesbangpol masing-masing kota, kabupaten, dan provinsi, sehingga mudah-mudahan pemberdayaan organisasi menjadi baik. Dan ini dengan didaftarkannya ke Kesbangpol dan sebagainya menjadi organisasi yang berwujud, organisasi yang ada dan sesuai dengan aturan pemerintah dan tentu NKRI harga mati kan itu. Jadi memang pernah juga kan ada Sunda Empire dan sebagainya. Iya benar, itu bikin heboh itu kan. Mudah-mudahan sih ini adalah organisasi yang sesuai dengan falsafah pedoman perundang-undangan yang ada di Indonesia, dan tentu seperti saya sebutkan tadi NKRI harga mati tadi ya. Iya, oke, siap. Jadi sebagai warga Sumatera Barat kita sama-sama memiliki hak yang sama sekarang ya kan? Iya, betul. Semoga dengan sudah dikantongi semua perizinan yang seharusnya dimiliki oleh sebuah organisasi itu akan semakin memperlancar semuanya gitu ya kan? Iya, alhamdulillah. Semoga kendala-kendala yang ada juga dengan semakin solidnya anggota PBPWS itu nggak jadi masalah gitu ya kan? Karena memang selain tadi kita mempunyai moto silih asa, silih asih, silih asu, dan silih asih dan silih wangian, harapan kita juga kita mempunyai satu moto, kacai jadi salewi, kadarat jadi salebak. Itu artinya dalam menjalani hidup kita harus bersama-sama, sama-sama ke air kita menjadi satu kolam gitu kan, ke darat kita menjadi semacam satu dusun, satu lebak dan sebagainya. Gitu. Dan mudah-mudahan dengan adanya PWS ini harapan kita semua bukan masuk di organisasi kemudian menjadi tidak baik, malah bertengkar atau menjadi hal-hal yang tidak baik. Percuma adanya organisasi. Betul. Harapan kita dengan organisasi ini adalah kita menjadi sesuai dengan moto orang Sunda. Sarendek saiga, sabobot sapihanean. Itu artinya harapannya kita selalu bersama-sama, tidak terjadi pertengkaran, tidak jadi peributan, dan tetap menjadi saling menghormati dan saling menghargai. Itu harapan dari semacam organisasi. Oke, amin. Kira-kira itu. Semoga harapan-harapannya, filosofinya, semuanya itu bisa diwujudkan ya Kang ya. Betul. Dan semoga dilancarkan ke depannya, nanti kita bisa ada kerjasama gitu ya Kang. Jadi bisa lebih mengenal lagi seperti apa sih lagu-lagu Sunda, orang Sunda itu seperti apa. Atau sekali-kali datang ke tempat usaha orang-orang Sunda. Oh iya. Bisa di broadcast orang-orang Sunda yang bergerak di bidang tempe, tahu, bertani dan sebagainya. Aduh, di sini banyak penggila tempe nih kan. Iya. Kita tempe ada tempe yang sudah higienis lah. Sudah higienis, sudah bagus, sudah menjadi percontohan di Kota Padang juga ya. Oke, siap. Kali-kali sambil berpromosi kan, UMKM yang berasal dari orang-orang Sunda yang sudah menjadi warga Sumatera Barat. Oke, siap. Nanti insya Allah bakal ada waktunya ya Kang ya. Iya. Nanti soalnya Bu Ani bakal ngajakin kita lebih dekat juga dengan warga Sunda nanti. Alhamdulillah. Oke, baik, terima kasih banyak loh Kang Maman sudah hadir di sini. Sudah kayak kebayang banget kita seperti apa PBPWS Sumbar, aktivitasnya seperti apa, organisasinya juga seperti apa. Harapan-harapannya tadi semoga mudah-mudahan bisa terwujud di masa periode pimpinan dari Kang Maman ya. Dan bisa dilanjutkan, diestafetkan nanti ke pengurusan berikutnya. Betul, ada harapan keinginan kita seperti biasa dilakukan semua organisasi, semua pimpinan, tanpa adanya dukungan dari kawan-kawan yang dari anggota Paguyuban Warga Sunda maupun pengurusnya, tentu tidak ada artinya seorang Maman Sudarman. Iya. Tentu dengan dukungan baik pikiran, materi, pikiran maupun aktivitas akan menjadi lebih baik. Harapan kita seperti tadi. PWS ini katara ayana, katingali manfaatnya. Terlihat adanya dan tampak manfaatnya. Itu semoga harapannya bisa semua yang baik-baik bisa diwujudkan. Betul, ya Kang ya. Amin. Allahumma amin. Terima kasih banyak Kang Maman untuk waktunya hari ini.
Sukses, salam juga untuk teman-teman di PBPWS Sumatera Barat ya Kang ya. Baik. Next time mudah-mudahan kita bisa ngobrol lebih banyak lagi Kang. Dan satu lagi bahwa kami juga terima kasih setelah diundang di RRI ini. Mudah-mudahan terus bisa berkolaborasi. Insya Allah. Tadinya harapan keinginannya itu bersama juga dengan kawan-kawan dan saya lupa tadi itu. Lupa bahwa jam segini ada gitu kan. Baru ingat tadi ditelepon oleh Pak Hendri. Oh gitu. Jadi begitu saya sampaikan ke kawan, rupanya mereka juga punya aktivitas kegiatan. Salam juga dari kawan-kawan, dari Pini Sepuh orang Sunda, dari pengurus-pengurus orang Sunda. Siap, untuk para kru di RRI Padang. Terima kasih. Sama-sama Kang, terima kasih banyak. Sukseslah untuk teman-teman di PBPWS Sumatera Barat. Amin. Baik, sahabat budaya, terima kasih juga sudah mendengarkan obrolan kita sore hari ini bersama dengan Ketua Umum PBPWS Sumatera Barat, Kang Maman Sudarman. Insya Allah nanti kita diberikan waktu dan kesempatan lagi untuk ngobrol lebih banyak bersama teman-teman dari PWS Sumatera Barat. Terima kasih. Baik, dan sekaligus saya Mica Haryani pamit undur diri untuk edisi hari ini. Setelah ini ada Hatwarman yang akan menemani sahabat budaya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, kita berdua pamit. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 Ensiklopedia Budaya